Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Bila mendengar nama Gunung Kawi, sebagian besar dari kita mungkin akan langsung teringat pada pesugihan, hal-hal mistis atau berbagai ritual klinik. Namun bagaimana jika kita tahu kalau tempat yang dianggap sakral ini menyimpan modal sosial yang luar biasa? Di balik kepulan asap, dupanya, wisata religi Gunung Kawi yang terletak dekat kota Malang ini merupakan salah satu potret menarik keberagaman Nusantara. Secara historis, ada dua tokoh utama yang legendaris Gunung Kawi, yakni Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Keduanya adalah pasukan pengawal Pangeran Diponegoro saat terjadi Perang Jawa pada tahun 1825-1830, serta masih memiliki garis keturunan dari Kerajaan Mataram. Jadi pada dasarnya masyarakat datang ke sana untuk mendoakan para pahlawan dan ulama bersiara sampai bertawasul. Cerita mistis di Gunung Kawi memang melegenda. Sebegitu masyhurnya sampai berbagai tokoh publik datang ke sana untuk sekedar membuat konten atau bahkan turut menjalani ritual. Tapi ada sisi lain dari Gunung Kawi yang jarang diceritakan, yaitu bagaimana masyarakat lokal di sana mengelola berbagai identitas yang beragam. Salah satu penanda keberagaman ini adalah berdirinya masjid, kelenteng Dwi Khan Im, dan pesarian di dalam satu kawasan yang sama. Ketiganya menjadi bukti nyata akulturasi historis yang telah berlangsung sangat lama di tengah masyarakat yang juga dihuni oleh pemeluk Kristen, Hindu, dan Buddha. Mari kita lihat potretnya secara langsung. Bagi pengunjung dari kalangan santri atau muslim, mereka biasanya melakukan ziarah makam, tahlilan, khataman, Al-Quran, dan berdoa. Makam tersebut dianggap sebagai tempat wasilah. Di sudut lain, pada kawasan yang sama, umat Tionghoa melakukan sembahyang di kelenteng Dewi Khan Im, merayakan Imlek, doa leluhur, hingga melakukan ritual untuk ramalan nasib. Pengunjung Katolik juga datang melakukan ritual dengan atribut kalung salib mereka. Dalam sesi doanya, mereka mengawalinya dengan penyebutan nama Tuhan sesuai keyakinan sebelum tertuju pada penghormatan leluhur di makam. Sementara bagi pengunjung beragama Hindu, tradisi seperti membakar dupa dan membawa bunga-bungaan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ziarah spiritual mereka. Mengapa mereka yang berbeda Tuhan, berbeda cara sembahyang, dan berbeda keyakinan ini bisa berkumpul membaur menjadi satu tanpa ada gesekan? Jawabannya terletak pada satu prinsip penting di Gunung Kawi, bahwa perbedaan diakui tetapi tidak dipaksa untuk dilebur menjadi satu ajaran tunggal. Apa yang terjadi di Gunung Kawi adalah melainkan pluralisme aktif dan akulturasi. Mereka memberi ruang bagi tiap kelompok untuk beribadah sesuai keyakinannya, sambil tetap mempertahankan identitas masing-masing. Toleransi di sini bukan sekedar pasif, melainkan dirayakan secara komunal. Hal ini semakin terlihat nyata saat momen perayaan bersama seperti kirab satu suro dan tradisi selamatan. Dalam rangkaian satu suro, masyarakat lintas agama berkumpul. Ada pertunjukan wayang kulit, pembakaran sangkala, dan kegiatan budaya bersama. Selamatan berfungsi sebagai media pertemuan lintas latar belakang agama dan budaya. Pusat kesakralannya bukan pada penyeragaman agama, melainkan pada harapan bersama atas keselamatan, berkah, dan ketentraman hidup. Harmoni ini bisa bertahan kuat karena dua mekanisme. Pertama, tokoh suci Eyang Jugo dan R.M. Iman Sujono dipahami bukan sekedar milik umat Islam, melainkan simbol moral bersama yang menyebarkan kebaikan tanpa membedakan suku dan agama. Bahkan menurut satu riwayat, Eyang Jugo pernah menyelamatkan nyawa seorang janda Tionghoa miskin yang sedang hamil. Janda tersebut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tam Yang. Puluhan tahun kemudian, Tam Yang membalas budi dengan merawat makam Eyang Jugo di Gunung Kawi, serta membangun area persembahyang bergaya Tiongkok. Inisiatif dari Tam Yang inilah yang pada akhirnya memicu kedatangan peziarah etnis Tionghoa secara masif ke tempat tersebut. Kedua, masyarakat lokal Wonosari dan pemerintah desa secara aktif merawat toleransi ini melalui sosialisasi informal
di rapat-rapat RT, RW, dan pertemuan warga sehari-hari. Sahabat Matan TV, inilah kearifan lokal yang sesungguhnya. Kita di luar sana banyak orang bertengkar, memperebutkan perbedaan dan saling menyalahkan. Masyarakat dan peziarah di Gunung Kawi justru mempraktekkan sikap saling mengerti, bersikap dialogis dan terbuka. Mereka membuktikan bahwa harmoni lahir dari kerjasama, merawat ruang bersama. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa dan tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.